Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendil Faziana dengan NIM 2541104020068 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video ini, saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Qawaid Fiqih yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho, SPDI MSI. Sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan pada tugas ini, pembahasan dalam video ini tuh mencakup 3 hal. Yang pertama, pengertian Qawaidul Fiqih secara istilah maupun secara bahasa. Yang kedua ada sejarah perkembangan Qawaidul Fiqih. Dan yang ketiga, kaidah pokok dalam Qawaidul Fiqih, yaitu ada 5. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Yang keempat, ad-daruru yuzal. Dan yang terakhir ada al-adah muhakamah. Kelima kaidah ini sering disebut sebagai kaidah besar dalam fikih karena cakupannya itu sangat luas dan menjadi fondasi bagi banyak cabang hukum Islam. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian Qawaid Fiqih. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Secara bahasa, istilah Qawaid Fiqih itu berasal dari 2 kata, yaitu dari kata qawaid dan juga fikih. Kata qawaid adalah bentuk jamak dari kata kaidah atau qaidah. Nah, secara bahasa, qaidah ini berarti dasar, pondasi, ataupun asas. Jadi, qaidah itu menggambarkan sesuatu yang menjadi pijakan bagi sesuatu yang lain. Nah, dalam konteks ilmu, qaidah itu berarti rumusan umum yang dapat dijadikan dasar untuk memahami banyak persoalan yang sejenis. Sedangkan kata fikih secara bahasa itu berarti pemahaman atau memahami secara mendalam. Kalau misalkan dalam pengertian syariat, fikih itu biasanya dimaknai sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Nah, kalau 2 kata ini digabungkan, maka secara sederhana Qawaid Fiqih itu dapat dipahami sebagai dasar-dasar umum dalam fikih atau kaidah-kaidah umum yang menjadi landasan untuk memahami persoalan-persoalan fikih. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian secara istilah. Secara istilah, Qawaid Fiqih itu adalah kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh, yang mencakup banyak masalah fikih, dan dari kaidah tersebut dapat diketahui hukum bagi persoalan-persoalan cabangnya. Dengan kata lain, Qawaid Fiqih itu semacam rumus besar dalam hukum Islam. Nah, rumus ini tuh tidak berdiri untuk satu kasus saja, tetapi bisa dipakai untuk membaca banyak kasus yang punya karakter serupa. Karena itulah, Qawaid Fiqih itu sangat membantu ulama dalam proses istinbat hukum, yaitu proses menggali dan menetapkan hukum dan dalil, atau menetapkan hukum dari dalil. Kalau misalkan dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, Qawaid Fiqih itu memudahkan kita memahami bahwa di balik banyaknya hukum-hukum fikih yang tampak beragam, sebenarnya ada prinsip-prinsip umum yang mengikat semuanya. Misalnya, ketika Islam itu menekankan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan, maka prinsip itu berlaku pada banyak kasus. Misalkan orang sakit boleh sholat sambil duduk, terus musafir itu boleh mengqosor sholat atau menjamak sholat. Terus orang yang tidak mampu berdiri saat sholat itu boleh sholat sesuai dengan kemampuannya. Nah, semua itu bisa dibaca melalui satu kaidah besar, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan Qawaid Fiqih. Nah, pembahasan berikutnya itu adalah sejarah perkembangan Qawaid Fiqih. Secara garis besar itu, perkembangan Qawaid Fiqih tidak muncul sekaligus dalam bentuk kitab rapi, akan tetapi berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan fikih itu sendiri. Yang pertama itu masa Rasulullah SAW. Jadi akar Qawaid Fiqih itu sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW.
Jadi pada masa ini sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, kaidah-kaidah fikih itu belum disusun dalam bentuk istilah teknis seperti sekarang, tetapi substansinya itu sudah ada dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Contohnya, yaitu hadis innama a'malu binniyat, yaitu menjadi dasar bagi kaidah al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala perkara itu tergantung pada niat dan juga tujuannya. Begitu juga prinsip bahwa agama itu tidak menghendaki kesulitan bagi umat. Nah, itu tuh menjadi dasar bagi kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Larangan menimbulkan bahaya dan membalas bahaya dengan bahaya menjadi landasan bagi kaidah ad-daruru yuzal. Jadi pada masa Rasulullah, kaidah-kaidah fikih itu memang belum dibukukan, tetapi nilai dan prinsip dasarnya sudah hidup dalam wahyu dan juga penjelasan Nabi. Selanjutnya ada masa sahabat. Nah, setelah Rasulullah SAW ini wafat, Islam itu kan tetap berkembang ya ke wilayah yang lebih luas. Nah, persoalan yang dihadapi umat pun tentunya semakin beragam. Para sahabat kemudian berijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit pada masa Nabi. Dalam proses ijtihad itulah pola-pola berpikir hukum mulai terlihat semakin jelas. Jadi para sahabat memahami bahwa syariat Islam itu tidak semata-mata berisi hukum-hukum parsial, tetapi juga memiliki prinsip-prinsip umum. Misalnya dalam menyelesaikan sengketa, menjaga kemaslahatan, atau menimbang antara keyakinan dan juga keraguan. Para sahabat itu sudah menerapkan pola yang kelak itu dikenal sebagai kaidah fikih. Nah, selanjutnya ada masa tabi'in dan imam madhab. Nah, jadi pada masa ini tuh perkembangan qawaid fikih itu semakin nyata pada masa tabi'in dan juga pada masa imam madhab. Jadi pada masa ini fikih itu berkembang sangat pesat. Berbagai persoalan baru itu muncul, perbedaan, terus perbedaan ijtihad itu semakin banyak, dan karya-karya fikih itu mulai disusun secara sistematis. Para imam madhab itu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal itu memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan fikih ini. Nah, meskipun mereka itu tidak selalu menuliskan kaidah fikih dalam format seperti sekarang ya, tapi metode ijtihad dan pola pengambilan hukum mereka itu menjadi fondasi penting bagi lahirnya kaidah-kaidah fikih. Nah, disinilah terlihat bahwa qawaid fikih itu lahir dari akumulasi pengalaman para ulama dalam membaca banyak persoalan fikih. Dan dari sekian banyak hukum yang tersebar, mereka itu menemukan pola umum yang dapat dirumuskan menjadi kaidah. Nah, selanjutnya ada masa kodifikasi. Jadi setelah perkembangan fikih semakin luas, muncullah kebutuhan untuk menyusun kaidah-kaidah fikih secara lebih sistematis. Pada fase inilah lahir karya-karya yang secara khusus itu membahas qawaid fikih. Nah, beberapa ulama itu memilih peran penting dalam proses ini. Misalnya Al-Karki, Ad-Dabusi, Asy-Syuyuti, Ibnu Nujaim, dan ulama-ulama lain yang menyusun kaidah fikih dalam bentuk kitab. Nah, melalui proses kodifikasi ini, qawaid fikih itu kemudian dikenal sebagai disiplin ilmu tersendiri yang bisa dipelajari secara sistematis. Jadi, kalau disimpulkan, sejarah qawaid fikih ini berjalan dari fase nilai dan prinsip dasar pada masa Nabi, lalu fase ijtihad para sahabat, kemudian penguatan metodologis pada masa imam madhab, dan akhirnya fase kodifikasi ketika kaidah-kaidah itu ditulis secara khusus. Sekarang masuk ke inti pembahasan, yaitu 5 kaidah pokok qawaid fikih. Kelima kaidah ini tuh sering disebut sebagai al-qawaid al-khoms al-kubro, yaitu 5 kaidah besar yang menjadi fondasi bagi banyak persoalan fikih. Nah, kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, artinya segala perbuatan itu tergantung pada tujuan atau niatnya. Nah, kaidah ini itu menegaskan bahwa
nilai suatu perbuatan itu sangat dipengaruhi oleh niat dan juga tujuan dari pelakunya. Nah, dasar paling terkenal dalam kaidah ini itu adalah hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga ya di awal. Sebenarnya belum dijelaskan, cuma ini mengulas kembali gitu. Nah, kaidah ini tuh menunjukkan bahwa dalam Islam yang dinilai itu bukan hanya bentuk lahiriah, tetapi juga tujuan dari dibalik perbuatan itu. Nah, misalkan dua orang itu bisa melakukan tindakan yang tampak sama, tetapi nilai hukumnya itu bisa berbeda karena memang dari awal niatnya berbeda. Misalnya, ketika seseorang itu memberikan uang kepada orang lain, nah, secara lahiriahnya perbuatannya itu sama-sama ya memberi uang. Tetapi kalau yang satu memberi karena ingin bersedekah dan juga membantu, sedangkan satu orang lagi memberi karena ingin dipuji atau hanya sekedar pamer gitu. Nah, maka nilai perbuatannya tentu saja berbeda. Seperti itu. Contoh lainnya, belajar. Secara lahiriah, semua mahasiswa sama-sama datang ke kelas, membaca buku, dan juga mengerjakan tugas. Tetapi dalam perspektif kaidah ini, belajar yang diniatkan untuk mencari ilmu, memperbaiki diri, dan juga memberi manfaat kepada orang lain memiliki nilai ibadah. Sementara jika hanya demi gengsi atau persaingan yang tidak sehat, tentu saja nilainya juga berbeda. Kaidah ini juga sangat relevan dalam ibadah sholat, puasa, zakat, bahkan wudhu sekalipun. Semuanya itu membutuhkan niat. Nah, tanpa niat yang benar, ibadah itu tidak memiliki makna yang sempurna. Nah, menurut saya keindahan kaidah ini tuh terletak pada penegasan bahwa Islam itu bukan hanya mengatur tindakan luar, tapi juga mendidik batin manusia. Islam kan mengajarkan bahwa amal yang besar itu tidak selalu diukur dari bentuknya, tetapi juga dari keikhlasan dan dari tujuan dibaliknya. Karena itu kaidah al-umuru bimaqasidiha bukan hanya penting dalam hukum, tetapi juga penting dalam pembinaan akhlak dan kepribadian seorang muslim. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak hilang karena keraguan. Nah, kaidah kedua ini merupakan salah satu kaidah yang sangat penting dalam fikih. Maksudnya adalah sesuatu yang sudah diyakini keberadaannya atau status hukumnya itu tidak bisa dibatalkan hanya karena keraguan yang datang belakangan. Contoh, yang paling sering dipakai itu adalah persoalan wudhu. Misalkan, seseorang itu sudah berwudhu, lalu setelah beberapa saat ia merasa ragu, tadi wudhu aku batal nggak ya gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini tuh yang dijadikan pegangan adalah keyakinan yang awal, yaitu bahwa ia itu sudah berwudhu. Nah, keraguan yang muncul belakangan itu cukup kuat untuk membatalkan keyakinan tersebut. Begitu juga dalam persoalan najis. Misalnya, seseorang yakin pakaiannya bersih, lalu tiba-tiba ia ragu apakah tadi terkena najis atau tidak. Nah, selama tidak ada kepastian, maka hukum asalnya itu tetap suci. Kaidah ini sangat penting karena memberikan hukum dan mencegah manusia terjebak dalam was-was. Kalau setiap keraguan langsung dianggap membatalkan keyakinan, maka hidup akan terasa sulit. Orang bisa terus-menerus ragu tentang wudhu, sholat, pakaian, juga makanan, dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kaidah ini juga bisa diterapkan di luar ibadah, misalnya dalam urusan utang piutang. Nah, kepemilikan barang atau status suatu transaksi. Nah, sesuatu yang sudah jelas statusnya tidak boleh dibatalkan hanya karena dugaan yang memang belum pasti. Karena kan kaidah ini tuh mengajarkan kita bahwa pentingnya berpihak pada sesuatu yang jelas, pasti, dan juga terbukti.
bukan pada prasangka atau kekhawatiran yang tidak memiliki dasar gitu. Nah, menurut saya ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu sangat menjaga ketenangan hidup manusia. Islam kan tidak menghendaki umatnya terjebak dalam keraguan yang tidak berujung nantinya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini menunjukkan salah satu wajah paling indah dari syariat Islam, yaitu bahwa Islam itu tidak dibangun di atas kesulitan, tetapi di atas kemudahan yang tetap bertanggung jawab. Nah, maksud kaidah ini adalah apabila dalam pelaksanaan hukum syariat terdapat kesulitan yang nyata dan berat, maka syariat itu memberikan keringanan atau rukhsah. Dalil dan semangat kaidah ini tuh sangat banyak dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah itu menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesulitan. Karena itu, ketika seseorang menghadapi kondisi khusus seperti sakit, safar, atau keadaan darurat, syariat itu membuka ruang kemudahan. Contohnya itu orang yang sakit dan tidak mampu berdiri itu diperbolehkan sholat sambil duduk atau sambil berbaring. Musafir itu diperbolehkan mengqashar atau menjamak sholat. Orang yang tidak mampu menggunakan air karena sakit atau tidak menemukan air itu dapat bertayamum. Bahkan dalam puasa, orang yang sakit atau dalam perjalanan itu diberi keringanan untuk mengganti puasanya di hari-hari lain. Tetapi yang perlu diperhatikan, kaidah ini tuh tidak berarti semua kesulitan itu otomatis memperbolehkan seseorang meninggalkan kewajiban. Nah, yang dimaksud adalah kesulitan yang memang nyata, relevan, dan diakui syariat. Jadi, kaidah ini tuh bukan alasan untuk bermalas-malasan, tetapi bukti bahwa Islam itu realistis terhadap kondisi manusia. Kalau kita renungkan ya, kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu sangat manusiawi. Islam itu memahami bahwa kemampuan manusia kan berbeda-beda. Ada orang yang sehat, ada orang yang sakit, ada yang di rumah, ada yang bepergian, ada yang lapang, terus ada yang kesulitan gitu. Nah, maka syariat itu hadir bukan untuk menindas manusia, akan tetapi untuk membimbing mereka sesuai dengan kemampuan gitu. Nah, kaidah yang keempat itu ada ad-dararu yuzal. Kemadorotan itu harus dihilangkan atau bahaya harus dihilangkan, karena kaidah keempat ini menegaskan bahwa segala bentuk bahaya atau kerusakan, kerugian, atau mudarat pada dasarnya itu harus dicegah dan juga dihilangkan. Syariat Islam itu tidak membenarkan tindakan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain gitu. Nah, kaidah ini tuh sangat dekat dengan hadis Nabi yang melarang perbuatan saling membahayakan. Dari sini lahir prinsip bahwa hukum Islam itu selalu berupaya menjaga kemaslahatan dan juga menolak kerusakan. Contoh paling sederhana adalah larangan menjual makanan yang rusak atau berbahaya. Dalam transaksi, penjual itu tidak boleh menipu pembeli dengan barang yang membahayakan. Begitu juga dalam kehidupan sosial, seseorang itu tidak boleh melakukan tindakan yang memang mengganggu keselamatan orang lain. Kaidah ini juga luas ya penerapannya. Misalkan dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan itu tindakan yang membahayakan jiwa harus dihindari. Dalam bidang lingkungan, pencemaran yang merusak kesehatan masyarakat itu harus dicegah. Kemudian dalam bidang ekonomi, misalkan praktik merugikan secara zolim juga termasuk madorot yang harus dihilangkan juga. Yang kalau kita lihat lebih jauh, kaidah ad-darar yuzal ini sebenarnya sangat relevan dengan problem kontemporer. Misalnya penyebaran hoaks yang merusak masyarakat gitu, transaksi yang juga menipu konsumen, terus eksploitasi lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga praktik riba yang menjerat orang dalam
dalam kesulitan gitu. Nah, semua itu bisa dibaca melalui kacamata kaidah bahwa kemadorotan itu tidak boleh dibiarkan begitu. Namun demikian, ulama juga menjelaskan bahwa penghilangan madorot itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Jadi jangan sampai menghilangkan sesuatu mudorot, kita justru menciptakan madorot yang lebih besar. Nah, disinilah pentingnya kebijaksanaan dan pertimbangan hukum yang memang matang gitu. Nah, selanjutnya kaidah yang kelima atau kaidah al-khams yang terakhir, yaitu al-adah muhakamah. Artinya adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah kelima ini mengajarkan bahwa adat atau kebiasaan yang memang berlaku di masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Penetapan hukum ini selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat ya. Nah, ini adalah kaidah yang sangat menarik karena menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang memutus manusia dari realitas sosialnya. Nah, Islam datang kan membawa prinsip-prinsip dasar, tetapi dalam banyaknya persoalan teknis kehidupan, adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat itu memang dapat diakui gitu ya. Nah, contohnya dalam masalah mahar pernikahan. Bentuk dan kebiasaan mahar itu di setiap daerah kan bisa berbeda-beda gitu. Ada yang berupa uang, emas, seperangkat alat sholat, atau bentuk lain yang dianggap layak menurut adat setempat. Nah, selama adat ini tuh nggak bertentangan dengan ajaran Islam, maka adat tersebut bisa diakui atau bisa dijadikan hukum. Contoh lainnya adalah kebiasaan dalam transaksi. Nah, kadang-kadang kan ada istilah cara pembayaran itu atau bentuk kesepakatan tertentu yang sudah dipahami masyarakat tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Dalam fikih, kebiasaan seperti ini tuh biasanya menjadi pertimbangan selama tidak melanggar prinsip syariat. Nah, kaidah ini tuh penting karena kehidupan masyarakat sangat beragam gitu. Umat Islam itu hidup di berbagai daerah, budaya, dan juga tradisi yang memang berbeda-beda. Jika semua hal teknis terus dipaksakan dan harus seragam, maka hukum Islam itu justru akan terasa sempit. Padahal salah satu kekuatan syariat adalah kemampuan berdialog dengan budaya setempat selama budaya itu tidak menyalahi prinsip agama. Tetapi tentu saja tidak semua adat bisa diterima. Adat yang bertentangan dengan syariat itu tidak dapat dijadikan dasar hukum. Misalnya jika ada kebiasaan yang mengandung kezaliman, merugikan pihak tertentu atau melanggar ketentuan agama, maka adat seperti itu tidak bisa dibenarkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan juga terkait relevansi qawaid fikih di era sekarang. Di era sekarang ini, qawaid fikih justru semakin penting. Persoalan kehidupan modern itu kan semakin kompleks, seperti transaksi online, pinjaman digital, penggunaan media sosial, persoalan kesehatan modern, hingga isu-isu sosial yang terus berkembang. Kan tidak semua persoalan itu disebutkan secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik dengan bentuk yang sama. Nah, disinilah qawaid fikih itu berfungsi. Jadi kaidah fikih itu membantu ulama dan masyarakat membaca persoalan baru dengan tetap berpegang pada prinsip syariat. Misalnya dalam transaksi digital. Dalam transaksi digital, kaidah ad-darar yuzal itu bisa dipakai untuk menimbang unsur penipuan dan juga kerugian. Terus dalam persoalan kemudahan ibadah bagi orang yang sakit, kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir itu sangat relevan. Terus dalam menghadapi was-was berlebihan, kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak itu menjadi pegangan yang penting. Terus dalam budaya masyarakat yang beragam, kaidah al-adah muhakamah itu membantu menilai adat yang bisa diterima dan juga yang harus ditolak gitu. Jadi yang tidak bisa dijadikan hukum. Nah, kalau misalkan dalam berbagai aktivitas, kaidah al-umur bimaqasidiyah itu mengingatkan bahwa niat tetap menjadi inti.
Jadi qawaid fikih itu bukan sekedar hafalan 5 kaidah, tetapi itu adalah alat untuk berpikir yang sangat berguna untuk memahami hukum Islam secara lebih luas dan juga lebih hidup gitu. Nah, yang terakhir kesimpulan. Sebagai penutup itu dapat saya sampaikan dan juga simpulkan bahwa pertama, qawaid fikih itu adalah kaidah-kaidah umum dalam fikih yang digunakan untuk memahami banyak persoalan hukum Islam. Secara bahasa, qawaid itu berarti dasar atau pondasi, sedangkan fikih berarti pemahaman mendalam tentang hukum syariat. Secara istilah, qawaid fikih itu adalah rumusan umum yang mencakup banyak cabang masalah fikih. Yang kedua, qawaid fikih itu memiliki peran yang sangat penting karena membantu mempermudah pemahaman hukum, mempermudah penetapan hukum pada persoalan baru, serta menunjukkan bahwa syariat Islam itu dibangun atas prinsip kemaslahatan gitu, kemudahan dan juga keadilan. Yang ketiga, sejarah perkembangan qawaid fikih itu berlangsung secara bertahap. Dasar-dasarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Nah, melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian berkembang pada masa sahabat, diperkuat pada masa tabi'in dan juga imam madhab, dan akhirnya disusun secara sistematis pada masa kodifikasi. Keempat, terdapat 5 kaidah pokok qawaid fikih, yaitu 1. Al-umur bimaqasidiha, artinya segala perbuatan tergantung pada tujuan atau niatnya. Kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dihilangkan atau tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Keempat, ad-daruru yuzal, yang artinya bahaya itu harus dihilangkan. Dan yang kelima, al-adah muhakamah, artinya adat kebiasaan itu bisa dijadikan pertimbangan hukum. Nah, yang terakhir, kaidah ini tuh menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berprinsip rasional, lentur, dan juga berorientasi pada kemaslahatan manusia. Akhirnya dengan mempelajari qawaid fikih, kita itu tidak hanya belajar tentang hukum, tetapi belajar juga tentang cara Islam memandang kehidupan, bahwa amal itu harus dilandasi niat yang baik, hukum harus berpijak pada kepastian, kesulitan harus dihadapi dengan kemudahan yang dibenarkan, kemadorotan harus dihilangkan, dan adat yang baik itu dapat dihargai selama tidak bertentangan dengan syariat. Mungkin demikian presentasi atau penjelasan yang dapat saya jelaskan dan juga saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.